لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi min ahli sidqi wal wafah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemarin kita membahas akhlaquhu shalawatullah alaihi fil libas. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian. Setelah kemarin bahas akhlak Rasul dalam dan juga makanan favorit beliau, ada pakaian favorit beliau dalam berpakaian, adab-adab yang beliau sampaikan, yang beliau tunjukkan kepada kita. Maka hari ini sakha'uhu wujuduhu salawatullah alaihi, yaitu wujud kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa askhahum. Rasul adalah orang yang ajwadan nas, paling dermawannya manusia. Wa askhahum, paling memberi. Paling dermawan, paling senang memberi. Makanya sering disampaikan bahwa sedekahnya Rasul itu karihil mursalah, seperti angin semilir. Angin semilir itu angin yang terus menerus, meniupnya enggak kencang tapi menyejukkan, continue. Sedekahnya Rasul, memberinya Rasul itu enggak banyak, katakanlah ngasihnya banyak terus habis itu enggak lagi, itu enggak. Rasul itu rutin terus menerus, seperti angin yang semriwing, semilir. Layum sikusain, yang tidak bisa ditahan oleh apapun. Mohon maaf, coba kalau angin itu kencang, katakanlah angin itu kencang lagi pohon, maka binatang yang ada di atasnya diterbangkan. Tapi kalau ada binatang yang hidup dengan angin yang semilir, maka bisa sejuk, nyaman, malah bisa ketiduran. Justru itu yang membuat terlena. Jadi rupanya memang sedekahnya Rasul itu seperti angin yang bertiup semilir, itu tidak kenceng, tidak besar, tapi terus menerus rutin. Wa kana Ali radhiyallahu ta'ala anhu wasafa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana ajwadan nas kaffan wa usa'an nasi sadran wa asdaqun nasi luhjatan wa awfahum zimmatan wa alyanahum marikatan wa akramahum masyaratan. Man ra'a habahu wa man khalaqahu musyrifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wa la ba'dahu mislahu wa la basyaru yarah. Sayyidina Ali menggambarkan beliau, Nabi itu mensifati Nabi. Kalau kita mungkin barangkali kalau teman yang menilai kita itu mungkin isinya jelek-jelek, ya kan? Contoh misalkan, Pak, kalau Pak ini tuh kayak gimana sih orangnya? Apalagi kita memiliki perasaan yang nggak suka.
wah dia mah orangnya nggak beres, misalkan pelit lah, dia jarang sholat misalkan, jarang negur orang misalkan. Yang kita ingat dari orang itu adalah kejelekannya. Meskipun ada 5 kebaikannya, katakan apalagi 5, yang 9 kebaikan saja ada 1 keburukan, yang kita ingat adalah keburukannya. Kalau ditanya seseorang itu, wah orang itu mah nggak beres pak, pokoknya jangan deh urusan sama dia, begitu aja terus. Padahal kita hanya memiliki 1 pengalaman pahit sama dia misalkan, 1 pengalaman tapi membuat dia menilai seseorang itu digebiah uyah, dipukul rata. Katakanlah kita pernah dikecewakan oleh seseorang, tapi kita bilang bahwa itu orang nggak baik tuh, udah langsung bilang gitu aja. Padahal katakanlah permasalahannya hanya 1, tapi akhirnya apa? Keburukan itu kita buat hijab menutupi kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tapi Nabi digambarkan oleh sahabatnya, beliau disifati oleh sahabatnya adalah Nabi ajwadan nasi kafan. Kafan itu telapak tangan. Telapak tangan beliau paling banyak memberi di antara manusia-manusia yang lainnya. Bahkan ketika beliau diminta itu nggak pernah bilang maaf ya, itu enggak. Kalau kita kan banyak begitu seringnya, ada yang minta-minta misalkan, maka kita bilang mohon maaf ya. Itu bahasa terbaik kita, menolak atau tidak memberi kepada orang yang meminta. Maaf ya, saya nggak bisa ngasih dan lain sebagainya. Begitu ketika kita dimintain tolong misalkan sama seseorang, bahkan mungkin kita mampu pun kita seringkali bilang kita tidak mampu. Terkadang orang melihat kita itu minta tolong karena kita itu dianggap mampu. Benar itu. Terkadang orang minta tolong sama kita sekali lagi bahwa kita itu dianggap lebih mampu daripada dia. Tapi terkadang kita lebih memposisikan bahwa kita justru lebih susah daripada dia. Nabi ketika dimintain tolong, tidak pernah Nabi bilang mohon maaf. Selalu ngasih. Karena telapak tangan Nabi ini adalah kana ajwadan nasi kafan, telapak tangan yang paling banyak memberi. Wa ausa'an nasi sadron, dan dada beliau adalah dada yang paling luas kesabarannya. Makanya sering doa, Rabbi syrahli sadri, ya Allah luaskanlah dada kami. Artinya apa? Lapang dada, berbesar hati, nggak gampang kecewa, nggak gampang sakit hati, mudah memaafkan, mau menerima alasan orang lain dan lain sebagainya, tidak memaksakan kehendak. Dada beliau paling luas, paling memaafkan. Seperti contoh bagaimana beliau tidak dibilang orang yang paling memaafkan, paling lapang dada, paling besar hati. Berapa kali beliau disakiti tidak pernah membalas padahal beliau mampu. Berapa kali beliau disakiti tidak pernah membalas. Berapa kali beliau mau diancam, mau dibunuh, berapa kali kejadian kan, yang sampai musuhnya kudanya sampai terjerembab beliau tolongin. Yang sampai masuk sumur, orang nggak ada yang bisa nolong, beliau tolongin. Ketika perang, ada musuh yang sudah mengancam pedangnya di atas kepala Rasul, di atas lehernya Rasul, sampai bilang siapa yang mampu melindungi Rasul, bilang Allah. Saat itu juga pedangnya jatuh, kembali terbalik kondisinya. Beliau mengatakan siapa yang mampu melindungimu. Si orang tersebut, Rasul tidak membunuhnya, karena membunuh orang dengan yang sudah tidak berdaya itu bukan tipikalnya kesatria. Jadi kalau orang sudah bilang minta maaf, ampun, ya sudah, nggak usah digor, nggak usah disakitin. Meskipun katakanlah permohonan maafnya itu pura-pura atau tidak serius. Seringkali kan kita bilang begitu, diingatkan salah baru bilang oh ya mohon maaf ya. Terkadang itu terpaksa.
Rasul berapa kali mau diancam, mau dibunuh, beliau tidak pernah membalas dengan menyakiti. Yang paling fenomenal adalah ketika di Taif itu, ketika beliau disakiti, masih awal-awal dakwah, beliau disakiti, dilempar-lemparin, dikata-katain. Kalau kita mungkin sudah sakitnya sampai ke ubun-ubun, Pak, sakit hatinya. Orang-orang kenal beliau, dari kecil beliau dikenal sebagai orang pribadi yang baik, bahkan dikenal dengan lintas usia, lintas agama. Tapi ketika beliau mendakwahkan tauhid, beliau ditolak mentah-mentahan, bahkan oleh keluarganya dan paman-pamannya sendiri. Makanya di luar beliau yang tidak kenal dengan beliau lebih-lebih dicaci maki, dihina. Tapi ketika beliau ditawarkan oleh malaikat, mau tidak kalau seandainya penduduk Taif itu saya jungkir balikan? Jawaban beliau, subhanallah, beliau tidak pernah merasa bahwa itu bagian daripada azab yang ditimpakan kepada beliau ketika beliau dicaci maki, dihina dan sebagainya. Bulian begitu beliau terima. Tapi jawaban beliau adalah, inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim may yatawallah. Enggak, malaikat, mohon maaf, terima kasih. Saya Rasul diutus itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi enggak mungkin saya menghendaki azab untuk mereka. Mana mungkin Rasul yang baik itu ketika dicaci maki lantas membalas dengan hinaan, dengan azab. Rasul macam apa saya ini? Ini arju ayyukhrijallahu min aslabihim may yatawallah. Saya berharap kelak dari orang-orang yang jahat itu justru lahir anak cucu yang baik, yang soleh-solehah, yang faham agama, diijabah doa Rasul. Anjay, Rasul orangnya temperamen, Rasul pemarah, Rasul nggak berbesar hati, nggak lapang dada, habislah sampai sekarang menjadi tanah kosong mungkin itu. Seperti kaum-kaum Nabi yang sebelumnya diazab, jadi sejarah akhirnya apa? Terbengkalai. Menjadi, ada yang bilang sebagai pulau kosong dan lain sebagainya, ada yang bilang karena ini bekas dulu ditenggelamkan, bekas dulu diazab. Rasul sama sekali tidak meninggalkan jejak-jejak seperti itu, karena beliau adalah inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sungguh kami mengutus engkau wahai Muhammad rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, bagi alam semesta. Makanya beliau adalah orang yang disifati oleh sahabat sebagai wa'usa'an nasi sadran, orang yang paling luas hatinya, paling besar hati, paling mudah memaafkan, paling mudah dalam kebaikan dan lain sebagainya. Wa asdaqan nasi luhjatan, dan orang yang paling jujur dalam segala ucapannya. Makanya beliau wajar dikenal sebagai alamin karena saking kejujurannya, jadi mulai dari sejak kecilnya beliau tidak pernah sama sekali berbohong dalam sepanjang hidupnya, baik dengan apapun, bahkan dengan siapapun. Selalu dengan ucapan yang jujur. Kenapa? Karena ucapan beliau itu berdasarkan wahyu. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Ucapan dan tindakan beliau adalah wahyu. Yang beliau kerjakan adalah berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mungkin beliau berbohong? Bahkan ketika ditanya saja, kalau kita biasanya gini, kita nggak tahu jawabannya, tapi terkadang juga soal tahu. Kak, misalkan ini. Kita seolah langsung menjadi penasehat, langsung menjadi orang pintar, merasa dibutuhkan nasihatnya. Misalkan Rasul ketika diminta nasihat nggak langsung jawab. Biasanya beliau itu nanti saya tak minta sama Allah dulu, terlebih kalau urusannya itu jelimet, maka beliau sholat dulu 2 rakaat, minta sama Allah bagaimana jawabannya, bagaimana kehendak Allah, bukan kehendak beliau. Hebatnya beliau itu begitu. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau bicara bukan berdasarkan kemauan asal cascis itu enggak. Kalau dulu nabi, bisa saja beliau katakanlah membuat fatwa, misalkan membuat SK atau aturan misalkan. Oke, sekarang kan misalkan ada perpres. Ya terserah semaunya presiden aja membuat keputusan presiden. Kepres misalkan keputusan presiden itu, atau dari orang-orang yang tingkatnya levelnya di bawahnya, ya monggo silahkan. Tapi beliau SK-nya
langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau membuat aturan-aturan langsung dari Allah, karena jelas itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau berbicara bukan berdasarkan hawa nafsunya, keinginannya. In huwa illa wahyu yuha, tapi itu murni dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa aufahum zimmatan, dan beliau paling aufahum, paling memenuhi janji dan tanggung jawabnya. Beliau tidak pernah lari dari tanggung jawab. Beliau tidak pernah sulaya janji, nggak pernah ingkar janji. Jadi sekali beliau bilang iya, maka pantang bilang tidak, kecuali ada perubahan dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyanahu mari, kata, dan beliau paling bagus wataknya, paling lurus. Jadi apa? Cerdas iya, pinter iya, paling tepat janjinya, paling betul ucapannya, paling luas hatinya, lapang dadanya, paling banyak memberi. Wa akramahum asyaratan, dan beliau adalah paling mulia dalam pergaulannya. Makanya beliau tidak pernah ada orang yang bilang benci dengan beliau itu karena sifatnya, atau karena perangainya, atau karena akhlaknya, atau karena justru fisiknya. Nggak pernah. Beliau nggak pernah bilang bahwa ada orang yang benci karena, yang benci itu karena kalau sudah disampaikan masalah ketuhanan, masalah akidah, baru mereka tersinggung. Masalah status sosial yang menurut agama Islam, misalkan contoh, Islam menyamaratakan antara si kaya dan si miskin, baik di dalam ibadah dan lain sebagainya, maka itu mulai tersinggung. Misalkan contoh, misalkan di masjid sholat, mau kaya mau miskin, dia datang duluan, monggo silahkan paling depan. Dalam ajaran sebelumnya enggak, barisan paling depan itu orang-orang yang memiliki derajat sosial yang tinggi. Situ orang susah, mohon maaf, paling belakang, kalau perlu nggak usah satu majelis. Ini jamaah sekalian, mereka tidak mau disamakan karena mereka merasa statusnya lebih tinggi, lebih mulia. Padahal tidak. Islam yang paling dianggap, paling dipandang dalam Islam adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, sungguh orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, beliau adalah orang yang paling baik pergaulannya, paling mulia pergaulannya. Barang siapa melihat beliau, man khalaqahu ma'rifata bahu yaquluna itu. Barang siapa yang melihat beliau, hebatnya beliau adalah siapapun orangnya yang baru melihat pertama kali pun langsung jatuh cinta sama beliau. Makanya orang-orang lebih sering mendengar namanya bahkan sebelum melihat fisiknya. Berapa banyak orang yang masuk Islam karena namanya, menjadi mu'alaf kemudian. Ada salah satu sahabat ketika belum masuk Islam, ini beliau adalah saudagar juga. Ketika berdagang beliau itu di pasar, itu ada pendeta yang bilang sama ahli pasar, adakah kalian yang dari bangsa Arab? Adakah kalian yang dari Mekah? Lama nggak terdengar jawabannya. Sahabat bilang, saya dari Mekah. Ada apakah? Apakah di Mekah sudah muncul yang namanya Ahmad atau Muhammad? Ayahnya namanya Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib. Dia nggak tahu karena sepanjang perjalanan dia nggak ngerti kabar, nggak kayak sekarang kan. Kita sekarang jalan kemanapun medsos selalu kita pantau. Kita pergi keluar kota, maka di Pamulang ini ada apa kita tahu. Ya masuk medsos itu kan. Zaman dulu kan nggak begitu. Maka ketika sampai Mekah itu dia begitu. Ketika belum sampai Mekah, ketika keluar dari Mekah dia nggak tahu kabar apa-apa. Apakah di Mekah sudah ada yang namanya Ahmad atau Muhammad? Disebutin
Karena itu terdapat pada kitab sebelumnya. Pendeta itu tahu kalau pendeta yang asli yang megang kitab yang sebelumnya, Injil atau Taurat atau Zabur, itu mereka paham akan ada nabi penutup akhir zaman yang namanya ini bin ini asalnya negara ini. Paham mereka. Nanti akan muncul di tanggal dan tahun ini misalkan gitu kan. Maka si pendeta itu merasa bahwa ramalan dalam kitab gitu ya. Kalau mereka bilang gitu. Itu harusnya sudah muncul. Maka ditanya, yang orang Mekah mana? Nunjuk dia. Dia bilang, apakah sudah ada namanya Ahmad atau Muhammad? Bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib, disampaikan di situ. Kalau nanti dia mendakwahkan agama baru, mengenalkan Tuhan pada kalian, maka ikuti dia. Bilang begitu. Sampai akhirnya dagangannya dia tinggal, titipkan ke temannya, ke anak buahnya, pulang dia. Bilang sama keluarganya, Pak, Bu, selama saya tinggal dalam berdagang, ada kejadian apa di kampung kita di Mekah ini? Tuh Muhammad tuh, bocah itu tuh, katanya bilang itu mengenalkan agama baru, katanya begini, nggak cocok dengan kelas bangsawan kita. Yang kurang ajar tuh, bilang gitu. Yuk saya pamit. Mau kemana? Saya menemuin Muhammad. Kamu ngapain? Bener loh, marah-marahin aja gitu. Ketemulah sama sahabat Abu Bakar, karena infonya yang sudah masuk Islam adalah sahabat Abu Bakar. Maka tanya, karena dia kebetulan teman akrab dengan sahabat Abu Bakar. Abu Bakar, mohon maaf, apa betul Muhammad begini dan lain sebagainya, dan sampean sudah mengikuti dia? Ya betul. Sahabat Abu Bakar karena memang julukannya As-Siddiq, sangat membenarkan Rasul dan sangat jujur. Makanya satu-satunya gelar yang disematkan ke beliau adalah As-Siddiq. Aslinya satu-satunya sahabat yang mendapatkan gelar itu. Maka disampaikan begitu, dia langsung ikrar, tolong temukan saya ke Muhammad, saya mau baiat, bahasanya gitu, masuk Islam. Jadi terkadang kita tuh mengenal kebaikan bukan di tempat yang baik, seperti tadi pasar. Terkadang kita mengenal kebaikan pun bahkan bukan dari orang yang baik pula. Terkadang di tempat yang tidak baik, yang tidak kita duga-duga sebelumnya, mendapatkan kabar baik dan lain sebagainya. Nah, jadi siapapun yang melihat Rasul pertama kali, dia akan langsung jatuh cinta dengannya, akan langsung merindukannya. Ada yang sebagian sahabat itu saking gak kuatnya melihat Rasul, tapi jatuh cintanya sama beliau tidak pernah sampai ketika ditanya bagaimana fisiknya Rasul. Oh, saya kurang tahu ya. Loh, kok kurang tahu? Sama kan satu majelis. Rupanya ketika satu majelis, si sahabat ini nggak pernah sama sekali melihat Rasul, nggak kuat. Kalau kita kalau digambarkan fisiknya, kalau satu majelis, kalau Amin gimana sih? Oh, gini. Oh gitu. Nantilah kalau ketemu nanti, atau enggak rumahnya di sana tuh. Nabi sahabat itu sampai begitu. Barang siapa yang melihat beliau akan langsung jatuh cinta. Bahkan sekali orang melihat Nabi, dia akan mengatakan lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu wala basyaru yarah. Saya tidak pernah melihat manusia baik sebelum maupun setelahnya yang seperti Rasul. Tampannya, baiknya, semuanya serba nomor satu. Jadi beliau sampaikan, sahabat tuh menyampaikan bahwa lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu wala basyaru yarah. Saya tidak pernah melihat manusia sepadan saja sama dengan Nabi ini, dengan Muhammad ini, dengan Rasulullah, baik manusia sebelumnya. Orang-orang tua bilang manusia sebelumnya belum pernah menemuin, anak-anak pun dia tidak pernah melihat yang setelahnya yang sama saja dengan beliau. Lam ara qablahu mislahu wala ba'dahu mislahu wala basyaru yarah. Jadi komentar rata-rata sahabat tuh begitu. Nggak pernah ada manusia sebelum dan setelahnya yang sama seperti Rasulullah ini dalam hal-hal apapun yang berkaitan dengan itu. Rasul selalu nomor satu. Makanya wajar
ketika sekarang beliau masih urutan nomor 1 di dunia ya. Sekarang pengikutnya sesudah umatnya Nabi sudah miliaran kan. Nah ini jemaah sekalian, yang terakhir di pagi hari ini masih ada sebenarnya. Wa ma su'ila an syai'in qattun illa a'tahu. Dan tidak pernah beliau diminta apapun itu sama sekali kecuali illa a'tahu, kecuali beliau memberikannya. Beliau tidak pernah diminta apapun yang tadi yang saya bilang. Tidak pernah beliau bilang mohon maaf ya, nggak bisa nih. Ini hebatnya. Wa ma su'ila an syai'in qattun. Sama sekali tidak pernah beliau ketika diminta segala sesuatunya itu beliau nolak, itu sama sekali nggak pernah. Illa a'tahu, kecuali beliau pasti memberikannya. Kita jauh, masih sangat jauh kita dengan beliau. Jangankan diminta, dipinjam saja belum tentu kita bisa, ya kan? Jangankan dipinta sesuatu yang kita miliki, dipinjam saja kita masih keberatan. Nah, ini jemaah sekalian, walaupun pagi hari ini sakhauhu wujuduhu salawatullahi alaihi, kedermawanan beliau yang tidak ada satupun manusia mampu menandinginya, kebaikan beliau dengan segala perangai akhlak yang beliau tunjukkan, karena jelas akhlak beliau adalah Al-Quran, karena jelas bahwasannya ucapan-ucapan beliau, sabda-sabda beliau adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar beliau hampir dan memang tidak ada satupun kesalahan yang ada dalam beliau. Makanya satu-satunya Nabi yang tidak memiliki dosa, yang diampuni oleh Allah baik sebelum maupun sesudahnya. Satu-satunya Nabi yang kelak akan mampu mensyafaati umatnya dan seluruh manusia di alam semesta ini. Banggalah kita menjadi umat beliau, perbanyaklah salawat kepada beliau. Itu sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa terima kasih kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkenan memiliki umat seperti kita yang banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, sedikit kebaikannya, tapi itu dimaklum oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha ilahi minas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.